Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Senin tanggal 9 Februari yang bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang semoga dimuliakan ini, diberkahi ini, untuk melanjutkan kembali kajian kita. Kajian kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Ibnu Athaillah As-Sakandari Qaddasallahu sirra, beserta syarah atau penjelasan yang terdapat di dalam kitab Irsyadul Bariyah ila ba'di ma'ani al-hikam al-ata'iyah yang ditulis oleh Ustaz Dr. Yusri Rusdi As-Sayyid Jabar Al-Hasani atalallahu umrahu wa baqa'ahu. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan dakwah sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para aulia setelah beliau. Malam ini kita lanjutkan seperti biasa membaca satu hikmah yang terdapat di dalam kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Hikmah yang akan kita baca pada malam ini yaitu Al-Hikmatu At-Tasi'atu Wassalasun, hikmah yang ke-39. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha fid daraini amin ya rabbal alamin. Penulis kitab ini yaitu Al-Arifu Billah Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berkata, dan semoga Allah memberikan kepada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, ilmu dari murid-muridnya, ilmu dari para pensyarah kitabnya dan para pembacanya. Beliau berkata, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduhu alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu makana huwa lahu wadi'an man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Janganlah sekali-kali engkau mengeluhkan hajatmu kepada selain Allah, karena dialah yang telah
memberikan kepadamu hajat itu. Bagaimana mungkin seseorang akan mengeluhkan hajatnya kepada orang lain, sementara hajat itu Allah berikan kepadanya. Barang siapa yang tidak bisa mengangkat hajat atau memenuhi kebutuhan dirinya, bagaimana mungkin dia sanggup untuk mengangkat hajat atau memenuhi kebutuhan dari orang yang selain dirinya. Saya baca syarah penjelasan dari hikmah yang ke-39 tadi. Min kamalil adab iza ta'arrafa Allahu alaika bi ta'arrufin jalaliyin au jamaliyin fala tarfa'anna hajatan awradahallahu alaika ila ghairihi. Di antara tanda kesempurnaan adab seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan diri kepadanya, baik melalui ta'arruf jalali, mengenalkan sifat jalaliyahnya, au jamaliyin, atau mengenalkan sifat keindahannya. Maka janganlah ia mengeluhkan hajat yang Allah berikan kepadanya kepada selain Allah SWT. Saya pernah sampaikan dalam satu pertemuan kita bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu secara umum terbagi menjadi dua macam. Ada sifat-sifat jalaliyah dan ada sifat-sifat jamaliyah. Sifat jalaliyah adalah sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila sifat keagungan ini tertanam di dalam hati, maka yang muncul adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala misalnya menamai dirinya Al-Malik, yang maha menguasai. Allah itu Al-Qahhar, yang maha perkasa. Kalau tertanam di hati sifat-sifat jalaliyah Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, pasti muncul di hati khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat jamaliyahnya Allah, sifat keindahan. Allah itu Ar-Rahman, maha pengasih. Allah Ar-Rahim, maha penyayang. Allah Al-Ghafur, maha pengampun. Allah Al-Afu, maha pemaaf. Allah Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Kalau sifat-sifat ini yang tertanam di hati, yang muncul raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan diri kepada manusia dengan dua cara itu, ta'arruf jalali dan ta'arruf jamali. Ketika misalnya kita mendapatkan rezeki dari Allah, itu sebetulnya Allah sedang memperkenalkan keindahannya kepada kita. Jadi jangan pandangan mata kita hanya terbatas pada rezeki itu, tapi lihatlah bahwa di balik rezeki adalah kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika ada seseorang yang mengalami kesusahan dalam hidup, misalnya dia ditimpa musibah, dia terkena satu penyakit, Allah juga memperkenalkan dirinya kepada kita, memperkenalkan bahwa Allah punya sifat jalaliyah, Allah punya sifat keagungan, Allah punya sifat kekuasaan. Dua macam itu cara Allah memperkenalkan diri. Nah, pada saat seseorang punya hajat, punya kebutuhan, maka jangan sekali-kali kita mengeluhkan hajat itu kepada sesama makhluk. Fal musannifu yata'ajjab mimman yarfa'u hajatahu li ghairillahi ta'ala, ay yastaqillaha azza wa jalla ila ghairi minal khalqi.
Maka penulis kitab ini itu Ibnu Athaillah As-Sakandari, ia ta'ajab, merasa heran. Bagaimana mungkin ada orang yang mengeluhkan hajatnya kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sama artinya dia mengadukan Allah kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya atau menegur hambanya dengan satu musibah, lalu kita keluhkan musibah itu kepada makhluk. Itu artinya kita mengadukan Allah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Yaqulu, beliau berkata, "Fa kaifa yarfa'u ghairuhu makana huwa lahu wadi'ah?" Bagaimana mungkin selain Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat hajat sementara Allah yang memberikan hajat tersebut. Fallahu subhanahu huwallazi wada'a hadzal amra fa hal li ghairihi al-quwwa fi ay yarfa'a ma qaddarahu hatta tarfa'a ila ghairihi. Allah yang telah menetapkan, Allah yang telah menimpakan kalau itu musibah kepada hambanya. Apakah ada selain Allah yang punya kekuatan untuk mengangkat hajat yang Allah takdirkan itu? Tentu tidak ada. Nah, kalau itu dilakukan, kita mengeluhkan keadaan kita kepada sesama makhluk. Wa hadza dalilun ala intimasil basira. Itu tanda padamnya basira, mata batin kita. Sebagian ulama yang memaknai mata hati, ada ulama yang memaknai mata ruh. Itu saya sebut saja mata batin. Kalau mata zahir kita ini namanya basar. Batin kita juga punya mata disebut dengan basira. Itu tanda bahwa basira kita telah padam. Tidak mampu melihat dengan jernih kepada siapa mestinya kita mengadu, kita mengeluh, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu asy-Syaikh Abdul Hasan Az-Zazili fi ba'di adiyatihi. Sehingga ada seorang arif billah yaitu Syekh Abu Hasan Az-Zazili. Beliau berkata dalam doanya, ayastu min naf'i nafsi li nafsi fa kaifa la ayasu min naf'i ghairi li nafsi. Saya ini sudah putus asa terhadap diriku. Saya tidak mungkin bisa memberi manfaat kepada diriku. Jadi saya saja, kata beliau, tidak bisa memberi manfaat kepada diriku, apalagi orang lain ya, yang akan memberikan manfaat kepada diri saya. Sedangkan diri saya saja tidak bisa memberi manfaat, apalagi orang lain yang mau memberikan manfaat kepada saya. Wa raja'tullaha li ghairi. Saya berharap kepada Allah untuk kebutuhan selain diri saya. Ada misalnya orang lain Pak punya kebutuhan, dia datang kepada kita cerita, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah keluarkan dia dari masalah itu. Itu untuk orang lain. Terus kenapa untuk diri sendiri kita tidak berharap kepada Allah SWT? Fa kaifa la arjuhu li nafsi. Bagaimana mungkin untuk diri saya tidak berharap kepada Allah. Untuk orang lain saya berharapnya kepada Allah, tapi untuk diri saya tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musannifu qala fi munajatihi. Penulis kitab ini juga berkata dalam munajatnya kepada Allah SWT, anal faqiru fi hinaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Sedangkan seandainya saya dalam keadaan berkecukupan, seandainya saya berkecukupan, saya tetap butuh kepada Allah, apalagi dalam keadaan saya fakir. Saya pasti butuh kepada Allah. Ilahi, wahai Tuhanku, ana al-jahilu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Sedangkan ada saja ilmuku meskipun sedikit, saya bodoh dalam pengetahuan saya itu. Apalagi dalam kebodohanku, saya lebih bodoh lagi. Dalam hal-hal yang mungkin kita merasa tahu saja kita bodoh sebetulnya, apalagi dalam hal-hal yang memang kita tidak ketahui. Wa hakikatul insani hakaza. Begitulah hakikat manusia itu. Qala asy-Syaikh. Kemudian Syekh berkata, Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu, man la yastati'u ay yarfa hajatan an nafsi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairi rafi'. Mengangkat hajat
masalah diri kita saja kita tidak mampu, maka bagaimana mungkin kita merasa mampu untuk mengangkat hajat orang lain? Orang lain saja dia tidak bisa mengangkat hajat dirinya sendiri, masa kita mengharapkan bahwa dia akan mengangkat hajat yang ada pada diri kita? Takhallaq bi akhlaqi Sayyidina Ya'qub alaihi salam. Berakhlaklah seperti akhlaknya Nabi Ya'qub alaihi salam. Beliau berkata seperti yang terdapat di surah Yusuf ayat 86, "Inna ma ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya saya mengeluhkan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah, dan saya tahu dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ucapan ini diucapkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam ketika putra-putra beliau mengkritik Nabi Ya'qub alaihissalam yang selalu mengingat-ingat Nabi Yusuf alaihissalam. Karena anaknya mengatakan, kenapa selalu diingat itu Yusuf alaihissalam? Ya, beliau tidak pernah hilang harapannya. Falam yafqad amalahu billahi abada. Tidak pernah hilang pengharapannya kepada Allah SWT. Ayyarfa ad-durra anhu, bahwa Allah akan mengangkat kesusahannya, kesedihannya. Apa yang terjadi? Wa yatiyahu bi auladi. Allah kemudian mengumpulkan beliau dengan anak-anaknya kembali, dengan Nabi Yusuf. Muddata khamsina aman, setelah 50 tahun berpisah. 50 tahun itu tidak pernah hilang pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sering sekali tidak sabaran ketika punya hajat. Kita berdoa saja, baru beberapa hari kemudian kita merasa Allah tidak kabulkan doa saya. Kita lupa yang Allah berikan kepada kita tanpa diminta itu jauh lebih banyak daripada yang diberi setelah kita minta. Ada yang Allah berikan setelah kita minta, tapi jauh lebih banyak yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta sebelumnya. Keislaman kita saja ini kita tidak minta-minta kepada Allah, lalu Allah menganugerahkan nikmat keislaman itu kepada kita, karena kita tidak pernah minta sebelumnya. Kalau yang tidak kita minta saja Allah kasih, kenapa kita putus asa pada sesuatu yang kita minta kepada Allah? Maka Allah itu tidak hanya Karim, tapi Allah juga Jawad. Dua kata ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama terjemahannya, dermawan, maha pemurah, tapi itu beda maknanya. Kalau Karim, yu'ti ba'da ayyus'al, Allah yang memberi setelah diminta. Ada yang minta, ada yang berdoa, Allah ijabah, Allah penuhi permintaannya. Tapi kalau Jawad, yu'ti qabla ayyus'al, Allah yang memberi tanpa diminta sebelumnya. Kita tidak minta-minta, Allah langsung kasih begitu saja. Dan itu lebih banyak sebetulnya, cuma kita tidak sadar, tidak menyadari diri. Seperti Nabi Ya'qub alaihissalam tidak pernah putus asa dari Allah SWT. Li ilmihi, karena beliau tahu, li ilmihi billah, tahu tentang Allah. Wa adami ya'sihi min jamalillahi azza wa jalla, beliau tidak pernah putus asa dari jamal keindahannya Allah. Li'annal anbiya'a a'lamul khalqi billah, karena para nabi-nabi itu adalah makhluk yang paling mengenal Allah SWT. Di antara semua manusia yang paling mengenal Allah tentu para nabi. Dan di antara semua nabi yang paling mengenal Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, "Ana a'rafukum billah wa akhsyakum lillah." Saya yang paling mengenal Allah dan saya yang paling takut kepada Allah SWT. Faman la yastati'u ay yarfa hajatan an nafsihi, fakaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'. Maka siapa yang tidak bisa mengangkat hajat dari dirinya sendiri, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, ya bagaimana mungkin dia diharapkan bisa memenuhi kebutuhan orang lain? Ai min ajzi an islahi nafsi bi nafsi li nafsi. Memperbaiki diri kita saja
dengan diri kita sendiri untuk diri kita tidak bisa. Pakai payastati ayyusliha hajata ghairihi li ghairi. Bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki hajat orang lain? Ya hanya Allah yang bisa memenuhi semua kebutuhan dan memperbaiki diri kita. Di surah Al-Hajj ayat 73 Allah SWT berfirman, wa iyaslubuhumuz zubabu syai'an la yastankizuhu minhu da'ufat talib wal matlub. Kalau ada makanan yang dimakan oleh seekor lalat Pak memakan satu makanan, maka manusia tidak akan bisa merampas apa yang dimakan oleh lalat itu. Tidak bisa rampas. Karena lalat makhluk yang kecil sekali. Itu ada yang dia makan, kita tidak bisa merampas sama sekali. Da'ufat talib wal matlub. Maka sungguh lemah yang meminta dan yang diminta. Meskipun konteks ayat ini kecaman bagi orang-orang yang menyembah berhala. Masa kalian menyembah berhala? Sementara berhala itu saja tidak bisa mengambil apa yang dimakan oleh lalat itu. Kalian menyembah mereka. Kalau apa yang diambil oleh lalat saja tidak bisa dirampas kembali oleh berhala, apalagi mau memenuhi hajat kalian. Tapi ini sebetulnya dalam konteks seluruh makhluk. Hal yujad aqallu wa ahkaru mimma ta'kuluhu dzubab wala tastati'an tastangkizahu minha. Adakah yang lebih kecil, yang lebih ringan dibandingkan apa yang dimakan oleh seekor lalat, lalu kamu tidak mampu untuk merampasnya, untuk mengambilnya? Fa kaifa tatlubu minal jahil al-ajiz ad-dhaif rab'a syai'in aradahu Allahu azza wa jalla wa qaddarahu alaihi. Bagaimana mungkin kamu meminta dari manusia yang lain yang bodoh, yang lemah, agar ia mengangkat sesuatu yang Allah inginkan, Allah takdirkan itu untuk dirimu? Nah, inilah makna dari ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul dan tidak ada quwah kecuali dengan kehendaknya Allah. Haul artinya tidak ada yang bisa menolak yang buruk, wala quwata, dan tidak ada yang bisa mendatangkan yang baik. Tidak ada kekuatan yang sanggup menolak yang buruk, tidak ada kekuatan yang sanggup mendatangkan yang baik kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu. Waliza 'alaika an taskuna lil aqdar sukunas sabir idza kanatil aqdaru fiha syiddah. Maka pilihanmu tiga. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepadamu, takdir yang di dalamnya ada syiddah, sesuatu yang kita rasa keras, maka hendaklah engkau merasa tenang. Ketenangan orang yang sabar. Sabar ketika diberikan oleh Allah SWT takdir yang di dalamnya ada syiddah. Au ar-radi in kanatil aqdaru hulwa. Kalau dalam takdir itu ada kelezatan, kenikmatan, ridha, terima dengan senang hati. In kanat mahbuban, kalau dalam takdir itu ada sesuatu yang kamu cintai. Au al-muhib in kanat mahbuban, maka cintailah takdir itu jika di dalamnya ada yang kamu cintai. Fatataqallabu bainas sabri war rida wal mahabbah. Maka sebagai seorang hamba, ya kita berputar-putar di antara tiga hal: sabar, rida, cinta. Sabar, rida, cinta. Sabar, rida, cinta. Wa tuqabilu at-ta'arruf al-jalali al-qahri bil jamalil batin fihi. Kalau Allah memperkenalkan sifat-sifat jalaliyahnya, keagungannya, kuasanya kepada kita. Nah, contoh yang mudah misalnya sakit, itu cara Allah mengenalkan diri, mengenalkan sifat jalaliyahnya. Maka hendaklah engkau menghadapi, menyikapi cara Allah memperkenalkan sifatnya itu dengan apa? Jamalil batin, keindahan batin, dengan sabar. Li'anna sifatal jalal la tamna'u sifatal jamal. Karena sifat keagungan Allah tidak menghalangi sifat keindahannya.
Jadi begitu Allah mengenalkan keagungan, sebetulnya di dalamnya ada keindahan. Ketika kita diberikan penyakit misalnya, zahirnya Allah mengenalkan sifat jalaliyahnya secara zahir ketika kita sakit. Tapi sebetulnya bersama itu Allah mengenalkan kepada kita sifat jamaliyahnya, keindahan. Apa itu? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Jadi jangan melihat sakit itu hanya sebagai sesuatu yang kita tidak senangi, membatasi aktivitas gerak kita. Tapi lihatlah, itu cara Allah memperkenalkan keindahannya. Karena dengan sakit Allah akan menggugurkan dosa. Wallahu jamilun jalilun fi kulli lahzah. Maka Allah itu maha indah dan maha agung pada setiap detik. Fayati bil qadaril jalali wa ma'ahu al jamali fi anil wahid. Maka ketika kita menemukan takdir yang di dalamnya ada jalaliyah Allah, bersama itu juga ada jamaliyahnya Allah pada saat yang sama. Jadi inti dari hikmah yang ke-39 ini adalah jangan pernah bergantung kepada makhluk. Kita punya kebutuhan, serahkan kebutuhan kita sepenuhnya kepada Allah SWT. Kalau ini benar-benar tertanam, kokoh, kuat di dalam hati kita, mendalam di dalam hati kita. Kalau kita punya masalah, kita tidak akan pernah mengeluhkan masalah itu kepada makhluk. Kita tidak akan pernah mengadu kepada makhluk, kepada manusia. Mengadulah kepada Allah SWT. Dan biar Allah yang gerakkan hati orang lain. Allah menjadikannya sebagai perantara. Kalau kita punya masalah, kita punya kebutuhan, Allah bisa secara langsung mengeluarkan kita dari masalah itu. Allah juga bisa menggerakkan orang lain untuk membantu kita keluar dari satu masalah. Tapi jika kita langsung meminta kepada manusia, meminta kepada makhluk, lupa sama Allah, Allah akan serahkan kita. Sudah, kalau begitu urus dirimu sendiri. Kalau kamu merasa orang itu yang bisa mengeluarkanmu dari permasalahan. Saya kira itu Pak pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian, wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.